代役の方入られます。Di awal film, kita langsung diperlihatkan seorang pria yang sedang menyelamatkan seorang wanita yang terjatuh dengan gaya slow motion. Lalu terlihat juga masa lalu mereka berdua ketika mereka masih bocil. Nah, pria tersebut bernama Yori. Ini dia paras culunnya. Nah, ceritanya, si Yori yang akan turun dari bis ini terjebak di dalam bis yang penuh sesak oleh penumpang. Alhasil, akhirnya ia pun terlambat sampai sekolah. Oh, ternyata Yori ini adalah siswa pindahan dan ia berniat untuk melakukan proses pendaftaran. Dan alhamdulillahnya, setelah selesai proses pendaftaran, ia pun bertemu dengan seorang gadis kawaii bernama Tachibana Shizuku yang membuatnya terpesona dengan kecantikan sang gadis, yang tanpa sadar membuat Yori menjatuhkan semua formulirnya. Dan pada saat Shizuku membantunya, gadis kawaii itu menyadari bahwa pria yang ia bantu itu ternyata teman masa kecilnya. Nah, karena Neng Shizuku ini ada urusan lain, mereka pun akhirnya saling bertukar ID lain. Dan saat Yori akan membalas pesan dari Shizuku, si pria culun ini malah teringat masa lalu saat ia mengikuti ajang pencarian bakat artis cilik, dan juga teringat saat ia menolong Shizuku saat mereka sedang berada di taman bermain. Sementara itu di tempat lain, Shizuku yang lagi asik nongki bersama teman-temannya bertemu dengan Subaru yang juga teman masa kecilnya yang sama-sama ikut dalam pencarian bakat artis cilik. Dan sekarang, Subaru ini sudah terkenal. Nah, namun di tempat lain, Yori yang akan makan siang tiba-tiba ditelepon oleh seorang manajer yang mintanya untuk menjadi asisten Shizuku. Dan saat ia akan keluar, tanpa sengaja Yori menabrak seorang sutradara hingga membuat kacamata beserta formulir yang dibawanya jatuh berceceran. Tapi perasaan lu bolor oke nggak sampai gitu juga kali nyari kacamata meren. Dan saat sang sutradara yang ternyata bernama Pak Kondo ini membantunya, ia justru melihat wajah asli Yori yang tampan. Dan membuat Pak sutradara ini pun merasa tertarik. Ya tapi nggak harus deket-deket gitu juga melongnya tuh. Nah setelah itu, Yori pun mencari ruangan Shizuku. Dan saat ia menemukan temannya itu, tiba-tiba ya, Yori pun kaget karena tiba-tiba Shizuku menghampirinya dengan bibir pinknya seperti pengen dicipok. Namun hal itu tidak terjadi karena di sini Shizuku hanya meminta pendapat Yori tentang lipstiknya, dan karena merasa warna lipstiknya itu kurang berwarna seperti hidup saya, akhirnya Shizuku pun meminta Yori untuk membelikan lipstik di supermarket. Sampai-sampai nih, demi Shizuku, Yori pun rela mencoba lipstiknya. Nah, saat di kasir, Yori kembali teringat 1 tahun yang lalu saat ia sempat menyerah menjadi aktor dan memilih menjalani hidup seperti orang biasa. Tapi ketika ia melihat majalah yang berisi foto Shizuku dan Subaru, disinilah Yori pun kembali bersemangat untuk mewujudkan impiannya agar Shizuku bisa terkesan padanya. Oke, balik lagi. Nah, sebagai asistennya Shizuku, Yori pun memberitahukan beberapa jadwal pada Shizuku. Salah satunya adalah photoshoot pakaian dalam. Namun ternyata lawan mainnya adalah Subaru. Mengetahui hal itu, Shizuku pun langsung tampak tersipu malu, dan bisa kita lihat di sini bahwa Shizuku sangat menyukai Subaru. Aduh, yang sabar ya mas bro. CM の撮影入ってます。下着メーカー。下着なんて取ったことない。水着と一緒だよ。共演者とかいるの？スバル。 Singkat waktu, sesi photoshoot pun dimulai dan semua kru sudah siap. Begitupun dengan Subaru. Namun di sini, Shizuku malah grogi karena harus berpakaian minim. Yori yang melihat hal itu langsung berusaha menghiburnya dan ngebadut. Yoshi. Ikuzo. Namun sayangnya, ketika mereka berdua tiba di TKP, para kru sudah beberes untuk go home. Bahkan, karena perbuatan Shizuku yang merugikan ini, membuat dirinya akhirnya dipecat. Nah, di sini, Yori tidak terima dan tidak tega bila mimpi Shizuku kandas bak ditelan bumi. Dan ia langsung protes saat itu juga. Melihat hal tersebut, Pak Kono pun langsung meminta Yori menjadi pengganti Subaru. Dan para kru pun akhirnya setuju. Ah, iya. 代役の方入られます。 Dan benar saja, saat Shizuku beres melakukan sesi foto, ia pun terpesona oleh ketampanan Yori. Begitupun dengan para kru, dan sesi pemotretan pun berjalan dengan mulus.
はい、いいよ。はいはい、そんな感じで。いいよ。はいはいはいはい、いいよいいよ。いいんじゃない？ Beberapa hari kemudian, foto pakaian dalam itu pun dipajang dan banyak warga yang tertarik dengan sosok pria di foto tersebut. Namun di sini, Subaru tampak kesal karena posisinya digantikan oleh Yori. Nah, berbeda dengan Subaru, Shizuku di sini malah ikut senang karena Yori menjadi model yang melejit karena iklan tersebut. Bahkan, sang manajer menawarkan sebuah mini drama atau bisa kita sebut dengan teater pada Shizuku yang tentu saja membuatnya happy. 配信のミニドラマのオーディションだ。女優になりたいんだろ？ Nah lalu, pada saat Shizuku latihan yang dibantu oleh Yori, Shizuku tampak kesal karena Yori menggunakan nada yang datar, seperti suara saya ini, dan terkesan tidak menjiwai. Namun ketika Yori melakukannya dengan serius, kayaknya sih ini adalah ungkapan hatinya dengan lewat dialog drama mini ini. Dan Shizuku pun mulai terkesan. Di tengah latihan, tiba-tiba Subaru datang, yang ternyata mereka satu sekolah. Dan Subaru yang mengetahui Shizuku mendapatkan peran di sebuah mini drama, ia pun menyemangatinya. Dan tidak lupa, ia pun menggombali Shizuku dengan ciri khas buaya daratnya. Serta tangannya pun ngopepang mengelus kepala Shizuku hingga membuat sang gadis pun baper. Pada suatu hari, setelah sesi foto, Shizuku mengajak Yori untuk berjalan-jalan sambil vlogging untuk sosmednya, yang tentu saja hal ini sangat diidam-idamkan oleh para kaum jomblo yang lagi nonton video ini. 感想 美味しいです。 美味しそう顔と比べてこんなに大きいよ、はい、チーズ。 Lalu saat mereka sedang menonton pertunjukan lumba-lumba, cipratan air dari kolam mengarah pada Shizuku dan dengan gercepnya, Yori langsung mengorbankan tubuhnya yang membuatnya basah kuyup. Dan ketika Shizuku membantu mengeringkan tubuh Yori, ia malah jadi sedikit canggung karena melihat Yori yang setengah buligir. Keesokan harinya, ketika Yori sedang berada di dalam kelas, tiba-tiba Shizuku datang dan langsung memeluk Yori karena ia telah lolos audisi dan berperan sebagai Juliet. Sedangkan Romeo-nya ternyata si Subaru. Walaupun dalam hati kecilnya berasa sakit, tapi Yori tetap mendukung Shizuku dan tetap menemani Shizuku latihan dialog sambil berolahraga untuk mewujudkan cita-cita doi. よーしやるぞ。名前を聞かれても、答え、あ、違う。 Singkat waktu, pada sesi latihan bersama, mereka mendapatkan kabar bahwa Subaru mengalami kecelakaan dan tidak bisa ikut latihan, dan membuat sesi latihan pun menjadi berantakan. Dengan waktu yang terbatas, otomatis semuanya panik, dan Yori yang tidak mau karir Shizuku menjadi ikut berantakan, ia pun langsung menawarkan diri untuk menjadi Romeo, menggantikan Subaru, dan langsung diterima oleh Pak Kondo, walaupun ada beberapa orang yang meremehkannya. Tapi ternyata, ketika sesi latihan itu dimulai, semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan, para kru yang melihat adegan latihan itu, mereka mengakui bahwa akting Yori lebih baik daripada Subaru. よーい。はい。チリチリの霧をつなぎ合わせるのは、君を愛してる。 Hingga sampailah saat sedang latihan geradi bersih, tiba-tiba Subaru yang telah sembuh dari cederanya datang. Namun di waktu yang bersamaan, genggaman tangan Shizuku terlepas, membuat Shizuku pun terjatuh dari ketinggian. Hingga Yori yang melihat hal tersebut langsung ngabret sekuat tenaga untuk menolongnya. Seperti saat mereka masih pada bocil, dan alhamdulillahnya, Shizuku pun berhasil diselamatkan. Namun sayang, kaki Yori terkilir, dan alhasil, peran Romeo pun kembali diambil alih oleh Subaru. Nah, ketika Shizuku mengulang latihan akting bersama Subaru, di sini Shizuku malah teringat wajah Yori, dan saking khawatirnya, akhirnya Shizuku pun menanyakan kabar Yori, sembari meminta maaf karena membuat kakinya terkilir. Namun Yori di sini meminta agar Shizuku untuk fokus pada pementasan dan tidak usah mengkhawatirkannya. Serta Shizuku pun meminta Yori untuk hadir di pementasan perdananya itu. Nah, hari pementasan teater pun telah tiba, yang tentunya Yori pun datang, walau dengan kaki terpincang-pincang. Dan di sini, saat pertunjukan, Yori membayangkan kalau dirinya sedang pentas bersama Shizuku, sampai adegan yang diinginkan. Namun sayangnya, semua itu hanyalah hayalan, dan pertunjukan pun ternyata telah usai.
Namun ketika Yori akan memberikan selamat pada Suzuku, Subaru tiba-tiba langsung mengungkapkan perasaannya pada Suzuku bahwa ia menyukainya. Sontak saja, Yori yang mendengar hal itu langsung down dan langsung cabut dari sana. Sampai-sampai nih, Yori tak sengaja menyenggol barang yang ada di sana. Subaru yang menyadari akan kehadiran Yori langsung mengejarnya sampai ke koridor, dan ia tidak akan membiarkan Yori mendapatkan Suzuku. Dan tentu saja, Yori yang mendengar si bangsat itu tidak peduli. お前は絶対に俺に勝てない。 Singkat waktu, di hari yang indah untuk jiwa yang sepi, Yori yang sedang men-sad boy mendapatkan tawaran film dari Pak Kondo untuk menjadi pemeran utama. Sementara itu di kantor, Shizuku tampak murung karena memikirkan Yori dan si manajer memberitahu Suzuku kalau Yori mendapatkan tawaran film sebagai pemeran utama dari Pak Kondo. Nah, di sekolah, Shizuku menemui Yori dan di sini Yori pun curhat kalau dirinya ragu akan tawaran film dari Pak Kondo dan lebih memilih menjadi asistennya Suzuku. Sontak saja, Shizuku yang mendengar hal itu langsung marah sampai sedikit mengancamnya dan akhirnya Yori pun mau. Lalu setelah itu, kini giliran Shizuku yang memberitahu kalau dirinya akan mendapatkan tawaran bermain film bersama Subaru. Walaupun rasanya sakit di mana, mereka tetap saling memberikan semangat dan akhirnya mereka pun menempuh jalannya masing-masing. Singkat waktu ketika sesi pengenalan film dan pemain, nah di sini Yamada Hana adalah lawan main dari Yori dan sepertinya ia pun suka sama Yori. Lalu saat proses syuting, Hana dan Yori bekerja dengan begitu sangat baik walaupun sesekali ada koreksi dari sang sutradara. Begitupun dengan Shizuku dan Subaru yang kayaknya lokasi syuting mereka berdekatan. Jadi mereka bisa melihat satu sama lain dan tampak Yori dan Shizuku pun saling cemburu dan juga canggung. Pada suatu hari ketika Pak Kondo sedang melihat hasil film, ia mengajak Shizuku untuk nobar hasil film buatannya yang diperankan oleh Yori. Dan saat nobar, pas sutradara itu justru menunjukkan scene yang ketika Yori dan Hana main kukudaan di dalam mobil dan membuat Shizuku pun panas dada serta salting ketika ada Hana menghampirinya. よりくんっていい男だよね。よりのラブシーンなんて恥ずかしくて見てられないですよ。よりによろしく伝えておいてください。 Nah, ketika Shizuku sedang berusaha menenangkan diri, tanpa sengaja ia melihat Subaru dan Yori menuju suatu tempat. Tanpa membuang waktu, Shizuku pun langsung membuntuti mereka berdua. Dan di sana, ternyata mereka berdua melakukan perang terbuka untuk mendapatkan Shizuku. Dan karena Yori sudah tidak kuat dengan sikap Subaru yang arogan, Yori pun menantangnya, yaitu jika salah satu di antara mereka memenangkan penghargaan gelar sebagai aktor pendatang baru terbaik, maka dia yang mendapatkan Shizuku. Tapi jika kalah, maka ia harus menjauhi Shizuku dan perkataan mereka itu didengar oleh Shizuku. でも言っとくけど、お前が雫と付き合っても雫の株を下げるだけだ。その代わり俺が賞を取ったら雫は俺のもんだ。 Singkat waktu, 3 bulan kemudian, ketika acara pemilihan aktor terbaik ternyata dimenangkan oleh Subaru. Hingga Yori yang kalah mau tidak mau harus merelakan Shizuku. Dan Subaru pun langsung mengumumkan bahwa wanita yang ia cintai adalah Shizuku. Namun Shizuku yang khawatir pada Yori mencoba menemuinya. Tapi sayang, Yori yang sudah men-sad boy sudah pulang dengan hati yang sangat sakit. Sambil membayangkan kenangan indah saat-saat bersama Shizuku. Pada suatu ketika, saat Pak Kondo sedang melakukan proses syuting, ia ditelepon oleh Yori dan ia mengatakan kalau dirinya akan pergi ke Amerika untuk audisi. Sementara itu, tampak Shizuku yang menggunakan gaun pengantin diberitahu oleh Pak Manajer kalau Yori akan pergi ke Amerika dan tampak membuat Shizuku pun begitu sedih. Shizuku, sayonara. そしてありがとう。もう君の虜でいるのは終わりにするよ。
Di lain tempat, ketika Yori hendak OTW sembari men-set boy serta pasrah untuk meninggalkan wanita yang sangat ia cintai, tiba-tiba ia disenggol sama orang lain yang membuat boneka yang ia beli bersama Sujuku pun terjatuh dan ia terbayang kembali dengan kenangan manis saat bersama Sujuku hingga Yori pun merasa berat kaki untuk meninggalkannya. Sementara itu, tampak Sujuku yang akan menikah dengan Subaru yang ternyata mereka itu sedang syuting dan alasan Pak Sutradara meng-cut adegannya itu karena Sujuku tidak fokus dan kurang mendalami karakter. Dan saat istirahat inilah Subaru kembali berusaha untuk mendapatkan hati Shizuku. Namun di sini Shizuku diam 1000 bahasa hingga proses syuting pun kembali dimulai. Namun ketika proses syuting akan dimulai, tiba-tiba Yori datang untuk berbicara empat mata dengan Shizuku dan alhamdulillahnya ia diizinkan oleh Pak Kondo. Sementara itu Subaru yang sudah tahu atas sikap Shizuku padanya tadi akhirnya mundur dan di sini akhirnya Yori pun langsung mengungkapkan perasaannya pada Shizuku. Dan ternyata Shizuku pun sebetulnya menyukai Yori sedari bocil, serta Shizuku pun menumpahkan semua unek-uneknya pada Yori. Merasa ini adalah momen yang tepat, tanpa ragu Yori pun langsung mengajak Shizuku untuk menikah. Tapi di sini Shizuku minta Yori untuk merantau pergi ke Amerika dan kembali dengan pribadi yang hebat dan sukses serta mapan. Jadi ingat lagu ini nih. Nah, Yori yang mengikuti perkataan Shizuku pun pamit dan saat ia pergi, Shizuku tiba-tiba lari ke arahnya dan akhirnya adegan yang diinginkan pun terjadi karena dari awal film digagalin mulu nih dan berakhir dengan happy ending. Singkat cerita, ketika Yori di Amerika dan bersiap untuk mengikuti audisi, ia mendapatkan pesan dari Sujuku yang menyemangatinya. Dan saat proses audisi dimulai, para juri meminta Yori untuk mengatakan sesuatu pada kamera dan film pun tamat. Shizuku, boku wa eien ni kimi no toriko. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Ya, lumayan lah ya. Ceritanya ringan, ngeseknya juga dapat lah. Yang jelas, ambil baiknya, buang buruknya. Tetap semangat dan pantang menyerah. Dan film ini mendapatkan rating 5,4 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.